Ya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami di Jerman, Miranti Hirschman, yang siap mengabarkan. Miranti, bagaimana sebenarnya kalau dari Jerman sendiri mengenai program magang yang diserukan oleh Universitas Jambi ternyata ada menjadi TPPO ini? Syira, Bayu, pemirsa TV One, sekalian, program Variant Job ini merupakan sebuah kegiatan yang legal. Legal 100% legal, hal ini diselenggarakan oleh pemerintah Jerman bagi para pelajar dan mahasiswa di Jerman. Mereka bisa melakukan variant job ini sejak mereka berumur 15 tahun gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin SMA kelas 1 gitu ya. Tapi mungkin di umur-umur yang amat belia itu mereka masih harus mendapatkan pendampingan dari orang tua untuk mengerjakan pekerjaan variant job yang lebih sederhana. Tetapi untuk mahasiswa, mereka sangat mengerti bahwa dan ini sudah diatur oleh Dinas Ketenagakerjaan Jerman bahwa variant job itu merupakan sebuah kegiatan di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahan uang saku secara legal, dan memang peraturan ini mengatur jam kerja, kemudian juga berapa jam mereka bisa kerja sehari, berapa hari dalam seminggu mereka bisa mengerjakan hal ini, dan dalam setahun berapa hari mereka dapat mengerjakan parent job ini, juga mengenai honor, gaji, keselamatan kerja di tempat kerja, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya anak-anak Jerman ini mendapatkan pekerjaan ini langsung ke perusahaan yang memberikan tempat bagi variant job ini. Memang Miranti begini, Jerman ini, siap. Miranti, ya. Kalau misalnya memang tadi kan bahwa variant job ini memang ada sesuatu yang legal begitu, artinya dalam konteks aturan sebenarnya diperkenankan. Tapi untuk teman-teman, untuk adik-adik kita mahasiswa yang dari Jambi ini yang kemudian akhirnya menjadi korban TPPO, di mana letak kesalahannya, di mana letak celahnya? Begini Bayu, sebetulnya kasus ini saya ikuti sejak bulan Oktober 2023, di mana saat itu WNI, ya WNI, jadi terutama ibu-ibu, ya banyak sekali ibu-ibu yang menelepon saya untuk bercerita mengenai mahasiswa-mahasiswa yang terlantar begitu ya. Ada beberapa juga yang sempat menampung mereka. Jadi saat itu kami sudah memonitor bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam program ini. Jadi kalau dibilang legal, bahwa variant jobnya sendiri legal ya. Begitu juga ketika kita lihat peraturannya, mereka juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Dan di antara mahasiswa dan pemberi kerja ini ada yang namanya agen. Di Indonesia, anak-anak Indonesia ini ada 2 agen yang terlibat, yaitu agen Indonesia dan juga ada agen Jerman. Agen Jerman ini yang saya nggak ngerti bagaimana kontraknya, tetapi mereka kadang melakukan pemutusan kerja secara suka-suka ya, nggak ada groundnya, sehingga membuat anak-anak ini terlantar seperti Mbak Ramayana juga. Oke, baik Miranti Hirschman, terima kasih laporannya dari Jerman. Ya, kita juga akan mendengarkan ya pernyataan dari Universitas Jambi ya, kami hadirkan berikut ini. Kita akan melakukan bantuan secara hukum, ya. Kemudian akan melakukan pendampingan kepada anak-anak kita mahasiswa Universitas Jambi yang menjadi peserta pada saat kegiatan itu. Nah, selanjutnya juga kita akan melakukan juga tindakan-tindakan, misalnya kita akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan penanganan ini, sehingga bisa terus mendapatkan informasi dan melakukan tindakan-tindakan yang memang dianggap perlu. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama dengan PT SHB, saya tegaskan bahwa kita
akan menghentikan kerjasama ini karena terkait dengan peristiwa yang sedang berkembang saat ini. Oke, masih banyak yang perlu kita gali ya mengenai isu ini, tapi kami jeda terlebih dahulu, termasuk nanti juga kita masih akan berbincang dengan mahasiswi yang menjadi korban TPPU di Jerman ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung berbincang lagi sama Mbak Yana. Mbak Yana, kalau tadi pengakuan atau setidaknya reporting dari rekan kami memang program mengenai magang ini legal di Jepang, tapi apa yang Anda temui di sana rupanya berbanding terbalik ya dengan semangat kerja magang ini. Kalau dari obrolan Mbak Yana dan juga teman-teman, di mana miss-nya ini sehingga Anda justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu? Ya, saya perlu sepakati bahwa memang program Ferienjob ini adalah program yang legal di Jerman dan sudah mendapatkan pengakuan juga di pemerintah. Cuman untuk pelaksanaannya di Indonesia sendiri itu keterlibatan agen-agen sih menurutku, antara agen Indonesia, agen di Jerman, dan kampus juga termasuk yang berani mengklaim bahwa ini program magang dan selaras dengan MBKM. Itu miskomunikasinya. Baik, terima kasih Mbak Ramayana Monika. Kita turut prihatin apa yang terjadi. Semoga kasus ini sudah tidak akan terjadi lagi ya. Dan segera usai begitu ya, kami juga akan menunggu dan mengawal bagaimana proses hukum agar hak dari Mbak Yana juga teman-teman semua gitu yang sempat tertipu bisa dipenuhi kembali. Sekali lagi Mbak Yana, terima kasih atas waktunya, selamat beraktivitas kembali.